dulu ya. Iya, Pak. Bagi teman-teman, barangkali ada yang belum memasuki link Zoom, boleh untuk diinformasikan karena acaranya akan segera dimulai. Apakah sudah bisa dilihat screen saya? Sebelum saya buka terlebih dahulu ya, Pak, Baik, untuk webinarnya. baik, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan webinar nasional pada hari ini dengan tema pengenalan kecerdasan buatan AI dan dampaknya dalam pendidikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Tuti Isnani di sini sebagai moderator dan juga MC akan membacakan susunan acaranya. Namun, sebelum saya membacakan susunan acara, saya akan menginformasikan kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian untuk peraturan webinar pada hari ini. Yang pertama, mohon untuk teman-teman menggunakan background yang telah disediakan oleh kami dan juga meng-on-cam-kan kameranya. Kemudian yang kedua yaitu mohon untuk di-mute suaranya saat acaranya berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab. Selain itu, saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap ada di dalam webinar ini hingga acara selesai, karena akan kami kirimkan link absensi di tengah-tengah acara webinar sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat gratis. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penayangan company profile PT Arbain Media Publishing. Acara yang ketiga pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Tarmin Abdul Ghani, STMT, kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab dan juga foto bersama. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, langsung saja masuk di acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan webinar pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut di acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penayangan company profile PT Arbain Media Publishing.
Arbain Publishing hadir menjadi solusi para akademisi untuk mempermudah publikasi karya ilmiah, mendukung kemajuan ilmiah dengan penerbitan jurnal berkualitas, untuk berbagi pengetahuan dan riset terbaru. Arbain Publishing adalah penerbit digital terkemuka di dunia, dengan misi perubahan yang lebih baik guna penelitian yang dapat membuat perubahan nyata. Kami bersemangat menuju perubahan tanpa henti, dan menyelaraskan semua yang kami lakukan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kami adalah lembaga resmi berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham, BRIN, dan Ditjen Dikti Kemendikbud Republik Indonesia. Visi: menjadi pusat penerbit digital karya ilmiah terkemuka menuju perubahan nyata secara berkelanjutan. Misi: meningkatkan kualitas publikasi dengan memastikan karya ilmiah yang diterbitkan berkualitas dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmiah, mendorong inovasi dengan memberi dukungan para akademi untuk mengeksplorasi ide baru yang dapat mengubah paradigma dalam berbagai ilmu pengetahuan, memperluas akses dengan menerapkan model penerbitan terbuka bagi semua orang untuk mengakses karya ilmiah, mengintegrasikan teknologi dengan mengembangkan teknologi terkini dalam platform penerbitan digital, mengukur dan memantau dampak dari karya yang diterbitkan, baik dari segi akademik dan sosial untuk memastikan bahwa kami terus bergerak menuju perubahan nyata secara berkelanjutan. Apa saja produk yang dimiliki Arbain? Produk yang kami tawarkan tentunya penerbitan jurnal internasional dan nasional, penerbitan jurnal terakreditasi, editing naskah, konversi tugas akhir menjadi jurnal, pengecekan plagiarisme, jasa sitasi, penerjemahan naskah, dan masih banyak lagi. Kami berkomitmen pada integritas dan transparansi dalam setiap publikasi. Publikasikan artikel terbaikmu bersama Arbain Publishing. Solusi publikasi mudah dan berkah. Baik, selanjutnya memasuki acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Tarmin Abdul Ghani STMT. Sebelum saya menyerahkan mikrofonnya kepada beliau, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Tarmin Abdul Ghani STMT, jenjang pendidikan pada tahun 1991 sampai 1994, beliau menempuh jurusan mesin di STM Prakarya Internasional, kemudian lanjut di tahun 1994 sampai dengan tahun 2003. Beliau menempuh jenjang S1 jurusan Teknik Informatika di ST Inten Bandung. Dilanjut dengan pada tahun 2011 sampai dengan 2019, beliau menempuh jenjang S2 Magister Teknik Informatika di Universitas Langlang Buana. Struktural di perguruan tinggi sebagai Kepala Departemen Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Surya Kencana pada tahun 2009 sampai dengan 2015. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan 2019, beliau sebagai Sekretaris Program Studi Teknik Informatika di Universitas Surya Kencana. Dan di tahun 2019 sampai dengan sekarang, beliau sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika di Surya Kencana. Pengalaman bekerja di sini, beliau bekerja di berbagai perusahaan dan juga perguruan. Yang pertama sebagai Supervisor Technical Support di Departemen Teknologi Informasi PT Perkasa Indobaja Tekmako Group. Kemudian Asisten Manajer Departemen Teknologi Informasi di PT Perkasa Heavy Engineering Tekmako Group.
Beliau juga sebagai manajer Departemen Teknologi Informasi di PT Stibhaluk dan juga PT NW Industri. Kemudian beliau juga sebagai anggota bidang Computer Security, sebagai pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer di Jawa Barat. Dilanjut dengan Sekretaris Program Studi Teknik Informatika Universitas Surya Kencana. Beliau juga sebagai Ketua Program Studi Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik di Universitas Surya Kencana. Dan yang terakhir, beliau sebagai Ketua Ikatan Alumni Magister Teknik Informatika di Universitas Langlang Buana. Selain pengalamannya yang banyak, beliau juga telah mempublikasikan artikelnya di berbagai jurnal, baik di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Selain artikel, beliau juga telah menerbitkan buku, salah satunya dengan judul Pengembangan Jaringan Komputer Berbasis Virtual dengan menggunakan chip-top paket Inakori. Nah, bagi teman-teman yang ingin publikasi jurnal dan buku seperti beliau, kami di Arbain Publishing juga tersedia pelayanan publikasi jurnal, baik itu publikasi jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dan juga kami tersedia penerbitan buku ber-ISBN. Jadi teman-teman barangkali ada yang ingin publikasi jurnal bisa langsung hubungi Arbain Media Publishing. Luar biasa sekali ya teman-teman pemateri kita pada pagi hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Tarmin Abdul Ghani STMT yang akan memaparkan materi pada webinar hari ini. Monggo Pak, silahkan. Terima kasih Mbak Tutis Nani. Sebentar saya sharing dulu materi ya. Apakah bisa dilihat sekarang? Bisa. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada Bapak dan Ibu. Mungkin di sini juga ada adik-adik mahasiswa. Salam kenal untuk semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini mungkin hanya berbagi yang saya miliki. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat Bapak dan Ibu. Dan mungkin sedikit diakhiri di pertemuan webinar ini, saya juga akan memperagakan, mungkin bisa dimanfaatkan nih, baik itu untuk Bapak Ibu pengajar, baik itu Ibu guru, Bapak dosen, mungkin adik-adik mahasiswa. Saya akan membuat workshop, bukan workshop apa ya, memperagakan sebuah AI yang nanti bisa dimanfaatkan untuk keseharian sepertinya. Baik, saya akan, ini karena karena saya ngomong diminta untuk masalah menyampaikan masalah AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buasan untuk dunia pendidikan. Sehingga saya berpikir untuk materi yang saya sampaikan ini nanti ada sedikit pemahaman terkait dengan AI, sehingga nanti ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk keseharian, terutama dalam dunia pendidikan. Karena saya pikir dunia pendidikan juga salah satu bagian yang nanti akan terdampak dengan AI. Nah, secara umum ya, ini bahwa apa yang dimaksud dengan, saya mungkin ada sedikit teori di awal, biar nanti kita sedikit memahami konteks atau konsep yang dibahas pada pagi hari ini. Di mana dinyatakan di sini bahwa AI atau artificial intelligence ini adalah bagian dari ilmu komputer, yang dimana pengembangannya untuk sistem mampu meniru kecerdasan manusia. Artinya AI ini mampu bisa mengikuti, bahkan bisa mengembangkan materi-materi atau apa yang dia dapat datanya, nanti dia bisa dipresentasikan kembali. Bahkan ini bisa sekarang ini bisa secara mandiri atau otonom yang bisa dilakukan oleh AI. Nah, bahkan sekarang ini ya pemanfaatan AI cukup luar biasa dan banyak ya. Sehingga saya pikir juga kita harus siap-siap lah, apalagi generasi yang masa yang datang, rasanya ini jadikan persaingan juga gitu ya. Ini juga ada pengenalan pola pembelajaran mesin dan lain sebagainya. Ini sudah mulai diterapkan. Makanya tadi yang saya mungkin saya akan sampaikan nanti di workshop terakhir
pengenalan dan pemanfaatan AI. Mudah-mudahan ini juga bisa dipergunakan seperti itu. Atau mungkin juga sudah memanfaatkan juga sudah ada. Nah, bahkan ini ada, saya mungkin ngutip dari beberapa berita, terutama di Indonesia. Jadi Indonesia pun sekarang sudah mempersiapkan diri bahwa AI ini jadikan suatu bagian dalam hal membangun Indonesia. Bahkan ini dari BRIN menyatakan bahwa AI ini akan dimanfaatkan sehingga data-data ini yang dikeluarkan dari data kita. Karena sebelum-sebelumnya bahwa sistem AI ini banyak data yang mungkin kebanyakan data-data yang sangat ragam, bahkan dari antar negara, berbagai bahasa, dan ini Indonesia sudah berupaya bahwa nanti AI yang dibutuhkan itu nanti untuk orang Indonesia ya kebutuhan data yang buat dari Indonesia datanya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini data box, mungkin udah pada paham tentang data box terkait dengan data-data yang ini juga sudah mempersiapkan diri, bahkan dinyatakan bahwa Indonesia itu lima besar nih ya di ASEAN. Nah, kemudian ini juga BRIN ya, di mana BRIN sudah mulai ya, bahkan bukan mulai ya, ini sudah benar-benar bahwa ini harus melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi sifatnya ya. Bahkan ini ada berita juga dari Kominfo juga, ini sektor strategis sudah berupaya akan diperkuat dengan ekosistem ya. Nah, ini saya ceritakan ada sedikit teori ini, teori-teori yang mungkin kalau anak-anak di informatika, mungkin kebetulan saya di dunia pendidikan, ini mungkin anak-anak informatika sudah banyak mengetahui lah terkait konsep ini. Ini ada beberapa kategori di mana posisi sebagai AI untuk neurointelligence, yang di mana fokus yang lebih spesifik ya. Contoh spesifik mungkin kayak misalkan AI-nya dibutuhkan untuk orang mencari informasi, dia menjawab berdasarkan kebutuhan apa yang nanti akan dipergunakan. Mungkin saya kadang-kadang menyampaikan begini itu jadikan sebuah topik. Topik apa? Topik buat nanti adalah skripsi, kerja praktek, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini ada sebut dengan AGI, Artificial General Intelligence. Nah, kalau misalkan secara umum kadang-kadang seolah AI ini luar biasa nih, memposisikan jadi paling terbaik. Kadang-kadang menyatakan bahwa ini menyamakan bahwa yang disebut dengan AI, Artificial General Intelligence, itu dijadikan sebagai acuan, bahkan menyamakan dengan derajat manusia. Kadang-kadang kan saya tidak sependapat lah kalau misalkan nanti AI ini menjadikan yang sangat luar biasa atau semuanya akan mengacu ke AI seperti itu. Karena bagaimana AI ini adalah buatan manusia. Ya. Nah, kemudian juga ada namanya Artificial Super Intelligence atau dengan ASI. Ya. Nah, ini adalah kecerdasan buatan ini di berbagai aspek. Jadi ini kategori ini dirancang atau dibuat untuk kebutuhan apapun dia mampu untuk dilakukan seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin jadikan sebuah tantangan juga, bahkan mungkin bagi Bapak Ibu di dunia pendidikan. Saya pikir kalau saya suka ngomongnya begini, saya bilang tidak melarang atau tidak mengharamkan itu pakai AI. Tapi paling penting ngapain? AI ini adalah hanya alat bantu, ya. Sehingga kita lah yang nanti harus memahami terkait dengan konsep-konsep dasarnya. Karena memungkinkan, tidak bisa dipungkiri juga bahwa AI ini mirip, saya ngomong di beberapa waktu sebelumnya, itu mirip tahun 2010, bahwa ada orang dulu banyak yang menolak mempergunakan internet, ya, mempergunakan internet. Tetapi menurut saya tidak mungkin juga kita menolak. Ya, terbukti sejak tahun 2010-an yang waktu itu ditolak, sampai sekarang makin sini bukan yang berkurang, tapi makin luar biasa kemampuan teknologi, dan juga mungkin luar biasa juga penggunanya. Bahkan Indonesia salah satu pengguna terbesar di dunia untuk penggunaan internet seperti itu. Nah, saya pikir dengan AI juga, ini juga akan jadikan suatu yang nanti orang banyak memanfaatkan di berbagai bidang. Ya.
Bahkan kalau saya ngomong ke paling besar karena di sini juga ada daerah pertanian, ya mungkin nanti untuk kebutuhan-kebutuhan pertanian perdagangan itu memanfaatkan AI seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, masalahnya ya bukan masalah sih menurut saya. Ya ini adalah mungkin eh, kontekstual kita. Apakah kita sudah siap atau belum? Nah, kemudian saya tadi sebutnya bahwa siap tidak siap, rasa-rasanya kita harus mempersiapkan diri seperti itu. Kenapa? Yang saya bilang tadi bahwa sekarang dengan adanya AI, berbagai kebutuhan data informasi ini sudah mulai ya banyak yang menyiapkan, menyediakan peralatannya atau software-softwarenya. Ya. Nah, mungkin yang perlu kita pahami, saya pikir ya, nah makanya sebut ini adalah saya bilang adalah mantra-mantra AI. Nah, sehingga yang maksud dengan mantra-mantra AI ini mungkin kalau zaman-zaman dulu bahwa orang untuk mencapai sesuatu pakai mantra nih. Bukan saya sebut sekarang lah mantra ya, mantra-mantra AI. Nah, sebelum kita bagaimana membuat mantra-mantra AI sehingga nanti orang apa yang kita inginkan itu kita keluarkan ya, atau yang kita inginkan itu dihasilkan yang kita mau seperti itu. Nah, sebelum saya menceritakan dengan mantra-mantra AI, saya akan ada beberapa yang akan saya eh, bahas ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa saya bilang bahwa AI ini bukan segalanya ya. Jangan sampai kita yang kosong. Bahkan mungkin kan bahwa skripsi ini atau mungkin tugas akhir atau tugas keseharian mahasiswa saya sudah memanfaatkan AI ya. Sehingga ngapain? Saya berupaya untuk memahami dan mengetahui, jangan sampai kita pun diperdaya oleh laporan-laporan atau mungkin sebetulnya laporan yang tidak ada maknanya. Ya, sehingga apa yang sehingga kita harus berupaya terus update, memahami terkait dengan teknologi AI, sehingga nanti yang bermunculan itu nantinya ngapain orang bisa atau kita bisa untuk memahami bahwa itu adalah asli atau enggak seperti itu. Saya dulu pernah diminta untuk membahas terkait dengan hoax ya. Jadi salah satu yang dalam konsep hoax itu adalah memproduksi ulang atau production ya. Nah, AI bisa melakukan hal itu ya. Kita bisa melakukan nah, tapi dengan pemahaman AI kita bisa melihat oh ini adalah produksi ulang, oh ini adalah asli. Nah, ini mungkin harus kita pahami dulu bagaimana kita mengetahui bahwa produk-produk yang dihasilkan orang lain itu adalah asli atau enggak seperti itu. Ya, atau mungkin bisa dipahami atau enggak seperti itu ya. Nah, terkait dengan masalah teknik pengembangan AI, sebetulnya ada beberapa. Ya, saya sebutkan di sini adalah ada yang namanya dengan machine learning. Secara konsep dasar dan sederhananya begini bahwa komputer ini akan memproses data yang dikumpulkan dengan beberapa proses. Sebetulnya nanti ada mata kuliah tersendiri, nanti namanya di cleaning, dibersihkan. Sehingga bahwa akan memilih data-data yang paling baik, apa yang kadang-kadang baik, kita memastikan bahwa sumbernya benar, kemudian datanya benar, kemudian sumber-sumber yang bisa dipercaya seperti itu. Ini yang dilakukan pertama. Nah, kemudian ngapain? Ini ada pembelajaran. Ya, pembelajaran ngapain? Jadi model-model yang kita buat ini kita ajarin. Kira-kira dalam hal nanti ada orang bertanya, mesin learning ini bisa membaca gitu. Ya, bahkan ngapain? Bisa memprediksi nanti yang akan disampaikan kepada penanya itu seperti apa, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini harusnya adalah ngapain dia mengevaluasi dan penyelesaian artinya hasil pembelajaran tadi ini akan dievaluasi apakah ada yang salah atau yang enggak. Nah, sehingga nanti harus ada alat-alat ukur terkait dengan cara mengevaluasi yang nanti kita rencanakan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada konsep yang namanya deep learning. Ya. Nah, dalam deep learning ini konsepnya adalah bahwa pengolahan data di mana dia akan mengumpulkan data yang konsepnya hampir sama kayak tadi. Semua data akan dikumpulkan, ya, bahkan disaring, bahkan nanti tidak hanya disaring tapi akan dibersihkan mana data yang bisa berguna, mana yang enggak, seperti itu. Ya.
Nah, kemudian ngapain? Pembuatan dengan pelatihan jaringan saraf atau neural network. Ya, konsepnya seperti itu. Di sini ngapain? Dia akan membuat model latih yang konsep dengan neural network. Ya. Nah, kemudian juga melakukan namanya back propagation, di mana dengan menghitung gradient dan lain sebagainya, sehingga nanti akan jadikan alat yang nanti akan diukur juga hal yang mirip sama dengan yang tadi di machine learning. Ya. Nah, sehingga nanti di akhir dalam konsep deep learning dia melakukan apa? Dia mana akan melakukan penyetaraan atau disebut dengan hyperparameter tuning, ya. Sehingga apa nanti hampir sama lah bagaimana mengukur terkait dengan jaringan-jaringan neuron tadi, ya. Nah, kemudian ini adalah dengan NLP, ya. Di mana NLP ini di mana sebuah data, jadi kita adalah menggunakan data juga, di mana data ini akan dipecah menjadi namanya token, ya, atau tokenisasi, sehingga nanti dari setiap kalimat itu akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, ya. Nah, kemudian ngapain? Bahwa nanti setelah dipecah menjadi beberapa bagian disebut dengan tokenisasi, ini akan menghasilkan struktur, ya, struktur, kemudian juga akan menjadikan makna dari teks yang kita input data nanti, ya. Nah, kemudian ngapain? Proses berikutnya melakukan upaya namanya ekstrak informasi, di mana nanti akan menghasilkan buah kunci-kunci yang dari teks yang tadi dipecah-pecah, ya. Nanti mana yang penting, ya, nggak ada pendukung. Nah, ini jadikan sebuah bagian kunci yang dianggap penting, ya. Nah, kemudian ini adalah namanya ada analisis sentimen proses berikutnya, ya. Sehingga ngapain? Dari yang kita masukkan datanya, ya, gimana nanti akan mengukur terkait dengan masalah kontekstual, bahwa ini sentimen, oh ini baik ya, oh ini buruk ya. Nah, kita sudah jadi mesin ini bisa diajarkan dengan konteks-konteks yang nanti dihasilkan. Nah, kemudian keunggulan NLP ini juga bisa menghasilkan atau bisa merubah. Jadi data-data yang berkunci tadi, kemudian kita minta sesuai dengan bahasa kita, nanti dia akan apa? Menyesuaikan dengan bahasa yang kita kenali, bahasa kita pahami, seperti itu. Ya. Sehingga secara otomatis hasilnya itu akan dikeluarkan berdasarkan apa yang kita minta. Sebetulnya tadi, ya itu di cover pertama, saya itu berupaya bisa nggak, kebetulan kan kalau di Pulau Jawa itu ada namanya ada bahasa Sanskerta. Kemudian kalau di Jawa itu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, itu namanya ada bahasa huruf, ya, huruf data sawala kalau nggak salah. Cuman pas saya keluarkan untuk menjadikan bahasa Sunda dengan huruf-huruf data sawala atau Sanskerta itu tidak bisa, ya, tidak bisa mengeluarkan huruf-huruf yang saya minta, malah menggunakan data ini adalah huruf yang dikeluarkan dari Thailand. Nah, saya pikir mungkin buat teman-teman di luar sana, terutama di bidang informatika atau teknik komputer, ini bisa dijadikan riset juga bagaimana huruf-huruf data sawala itu bisa terakomodir juga di komputer nanti. Ya, kemudian saya cobain itu nggak bisa, tidak berhasil. Itu yang dikeluarkan, malah yang keluar itu adalah bahasanya bahasa yang kita kenali, bahasa Sunda, tetapi dalam hal yang dikeluarkan itu hurufnya itu huruf dari Thailand, seperti itu. Ya. Nah, kemudian, ya, ini bisa jadi dengan pemrosesan tadi ini melakukan ringkasan secara otomatis, sehingga nanti inilah yang saya bilang adalah mantra, ya. Jadi kita harus bisa membuat suatu mantra-mantra yang nanti bisa dikenali oleh mesin, yang kemudian menginformasikan kepada kita. Nah, bagaimana untuk melakukan komunikasinya? Ini dikenal dengan chatbot. Ya, jadi chatbot ini nanti ada suatu layar yang nanti ngapain, atau kolom yang nanti kita meminta informasi kepada mesin. Ya, dengan ngapain? Hasilnya akan dikeluarkan. Bahkan kalau saya bilang sekarang ini tidak hanya berbasis teks, tapi ngapain? Nanti ada gambar-gambar. Tadi ada beberapa gambar yang sengaja saya buat itu pakai AI, ya, AI. Nah, inilah yang saya bilang tadi bahwa kita itu, ya, atau mungkin bahasa begini,
saya ngomongnya AI itu tidak segalanya. Ya, kenapa tidak segalanya? Karena ya namanya AI tetap aja mesin. Dan mesin mungkin ya dalam hal bidang-bidang tertentu dia lebih banyak data, lebih banyak informasi, ngapain? Lebih cepat dibandingkan kita, ya, untuk memproses sebuah data, menghasilkan informasi yang kita inginkan. Seolah ini luar biasa nih, seperti itu. Nah, ini mungkin yang mesti pahami, yang saya bilang tadi adalah apa? Ya, mungkin saya sebutnya adalah mantra. Ya, mantra-mantra inilah yang nanti akan meminta kepada AI untuk meminta yang kita inginkan atau mengeluarkan informasi yang kita inginkan. Ya. Nah, kemudian eh, kemudian ini ada computer vision. Nah, computer vision ini konsepnya ini terkait dengan pengolahan image. Image itu gambar, ya, bisa gambar, bisa video. Nah, sehingga dalam konsep computer vision ini adalah sama bahwa yang dikumpulkan kalau dari bentuk teks, kalau ini berbentuk data visual, ya, begitu gambar mati, gambar bergerak, ya, yang mungkin sudah ditambahkan ada suara dan lain sebagainya, ini dikumpulkan. Nah, kemudian ngapain? Ini sebenarnya proses, sehingga nanti hasilnya akan diekstrak, ya, diekstrak sehingga nanti menghasilkan sebuah tekstur, warna dan sebagainya, yang nanti akan menghasilkan sebuah model. Nah, ini yang mungkin banyak yang tertarik nih. Bahkan saya suka memonitoring, melihat terutama di Facebook, yang meramaikan di Facebook sebetulnya dibandingkan tempat yang lain. Jadi ada suatu grup-grup yang di mana membuat gambar-gambar pakai AI. Jadi sekarang AI ini luar biasa hasil gambar-gambarnya. Ini hampir mirip foto yang kita hasilkan dari perangkat gadget kita. Mungkin kalau selewat orang, oh ini asli enggak ya? Gitu. Makanya kalau saya ngomong di dunia security, ya, itu nanti kita pastikan lah bahwa itu data itu asli atau enggak. Dan cara ngapain? Caranya kita lihat metadatanya. Itu teridentifikasi nggak ada metadatanya. Karena memungkinkan salah satu yang paling gampang hasil AI itu tidak terlacak dengan ada metadatanya. Bahkan sekarang ini perangkat-perangkat yang ada di pasaran, contoh kayak handphone, ini sudah dilengkapi dengan namanya geotagging, geolocation. Sehingga ngapain? Kita bisa melihat saat kita ngambil foto, itu lokasinya ada di mana, seperti itu. Bahkan sekarang handphone juga bisa mengidentifikasi, ini dulu waktu ngambil foto, itu ada di daerah ini. Gitu. Kalau misalkan saya ke Lembang, ke Bandung, kemana, itu semuanya tercatat. Ya. Nah, ini yang menurut saya nanti kita bisa melihat kalau foto atau video, itu bisa kelihatan dari buatan AI atau bukan. Ya. Nah, kemudian di dalam proses berikutnya ini akan mendeteksi, ya, mendeteksi bahwa dan mengklasifikasikan terkait dengan nanti model yang kita inginkan, ya, bisa wajah manusia atau lain sebagainya. Ini kita bisa buat dalam AI. Nah, kemudian tahapan berikutnya ini adalah proses segmentasi digunakan untuk memisahkan objek atau area tertentu dengan citra dari latar belakangnya. Artinya apa? Makanya sekarang maaf, mungkin beberapa waktu yang lalu itu ada sebuah video yang pergerakan mulutnya, kemudian fotonya mirip banget dengan presiden kita dan mengeluarkan suatu statement, ya. Nah, kalau selewat itu sangat mirip banget bahwa itu adalah presiden kita. Bahkan sekarang ini di Instagram nih udah mulai banyak yang jualan tuh aplikasi-aplikasinya. Jadi dengan kemampuan dia ngolah suara, kemampuan ngolah gambar, bahkan menghasilkan sebuah video, ini kan jadi satu. Nah, ini mungkin jadikan sebuah tantangan baru menurut saya. Kalau dulu saya tahun 2019 waktu menjelang pemilu, itu meminta menjelaskan bagaimana membedakan berita asli sama berita yang hoax seperti itu. Ya, salah satunya saya sebutkan ya production, ya, diproduksi ulang. Ya. Nah, sekarang mungkin kita harus bukan sebenarnya tantangan lah, ancaman.
tantangan berikutnya adalah nanti mungkin banyak sekali gambar-gambar, video-video yang nanti mirip mungkin muka-muka kita, tapi bukan kita yang bikinnya gitu, tapi orang lain gitu. Nah, ini mungkin jadi sebuah ancaman-ancaman di masa yang akan datang atau tantangan lah, sehingga nanti kita jangan sampai terkecoh juga. Ini ada video saya, tapi saya tidak merasa membuat hal itu, ya. Dan kita juga jangan terlalu mudah juga, itu adalah menjudgment atau menghakimi, oh ini video si ini ya. Nah, saya pikir ini jadikan pengetahuan bersama buat kita semuanya. Ya, jangan kita mulai dengan pemahaman ini, mudah-mudahan jadi pengetahuan juga, jadi pemahaman, dan kita juga jadi tahu seperti itu. Nah, mungkin ini mantra yang akan saya saya akan sampaikan terkait dengan bagaimana sih bahwa kita membuat mantra-mantra yang nanti mantra ini bisa diminta kepada AI, kemudian juga kita bisa maaf, saya lupa nih baterai sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi baterai saya lupa tadi nggak ngecas. Oke, saya lanjutkan lagi. Nanti kita memahami mantra AI dengan konsep dengan karena cukup banyak. Ini yang dijadikan sebagai contoh memanfaatkan AI, satunya dengan NLP. Ya, bahkan nanti beberapa mungkin bisa memanfaatkan bagaimana menciptakan sebuah gambar atau gambar lah yang paling gampang, ya, yang sederhana, yang nanti bisa kita manfaatkan. Nah, ini salah satunya adalah gambar ini saya buat di pakai AI seperti itu, ya. Nah, ini tadi disebutkan bahwa kita ngomong bahwa saat kita ngolah data ini ada namanya tokenisasi. Jadi nanti kita harus memilih kata, ya, yang nanti kita bisa memahami atau mungkin mesin bisa memahami makna token yang kita berikan, ya. Jadi tadi disebutkan bahwa ini karena mesin harus dia mengekstrak informasi apa yang dia pahami yang nanti akan dia keluarkan, ya. Nah, sehingga nanti dengan yang kita bikin, ya, atau kita minta itu akan keluar, ya. Mungkin yang saya akan jadikan sebenarnya untuk memperagakan ini saya akan memanfaatkan mungkin sehari-hari Bapak dan Ibu atau adik-adik yang mahasiswa ini membuat presentasi dalam hitungan detik. Itu kan apa yang kita minta, yaitu, ya. Mudah-mudahan saya juga internetnya bagus nih, ya. Nah, sebetulnya ada banyak, ya, yang saya manfaatkan. Bahkan saya pikir Bapak dan Ibu dosen, bahkan pun Bapak Ibu pengajar, Ibu guru, nah itu bisa memanfaatkan juga nih dengan AI, ya, untuk mendukung pembelajaran atau mode pembelajaran. Bahkan ada beberapa kali saya juga membuat buku, ya, itu ada dukungan dari memanfaatkan dari AI. Nah, kemudian juga publikasi, ya, publikasi ilmiah yang ini juga bisa didukung, misalkan pencarian datanya, mungkin cari gap-nya segala macam, ini bisa dijadikan alat bantu AI ini, ya. Nah, cuman yang perlu kita pahami juga bahwa, ya, saya bilang tadi, jangan sampailah kita dengan AI gitu dengan sangat polos-polosnya, ya. Kenapa saya bilang polos-polosnya? Jangan sampai apa yang kita terima dari AI itu kita terima semuanya. Dan termasuk ini saya buat presentasi, ini ada beberapa data yang dimanfaatkan dari AI. Bahkan presentasi pun sudah bisa dibuat dari AI. Ya, tetapi tidak sesempurna, bukan tidak sempurna lah. Apa yang saya inginkan itu belum tentu itu akan dikeluarkan semuanya oleh AI. Sehingga saya lebih baik hanya mengambil bagian-bagian tertentu
yang kita didesain dalam bentuk presentasi. Ya, dan saya juga nanti akan bagaimana sih cara membuat atau meminta ke chatbot untuk menghasilkan informasi. Nah, kemudian informasinya atau bagaimana meminta atau mantra-mantra saya sebutnya mantra ya, mantra ke AI. Nah, itu nanti harus kita pahami juga. Nanti kita evaluasi apa yang dikeluarkan oleh AI itu sesuai enggak, terutama dengan bidang keilmuan kita. Maksudnya apa yang dikeluarkan AI itu benar enggak? Kita perlu verifikasi referensinya. Ini benar enggak yang dikeluarkan? Sehingga referensi dari mana aja seperti itu ya. Nah, sehingga apa ini ya saya sebutkan tadi berkali-kali bahwa AI adalah bukan segalanya. Dan tetap AI ini jadikan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, baik itu yang berbasis teks ya ataupun image. Bahkan data ilmiah pun kadang-kadang bisa membantu juga AI seperti itu. Sehingga ini jadikan sebagai kadang-kadang gagasan-gagasan yang bisa kita lakukan. Ya. Oke. Ini beberapa contoh lah, ya. Ini saya memanfaatkan untuk cari-cari topik, satunya ChatGPT. Saya pikir teman-teman yang di luar sana juga sudah banyak lah yang mempergunakan dengan ChatGPT. Bahkan Google juga sudah mengeluarkan ini namanya Gemini. Kalau nggak salah Gemini itu adalah awalnya dari Bard. Ya, ini contoh yang lain mungkin bisa dilihat. Ini ada beberapa pengumpulan paper, kemudian frase segala macam. Ini sudah bisa memanfaatkan dengan ChatGPT. Bahkan barusan saya mencoba namanya Deep AI itu membuat gambar. Ya, biasanya orang banyak pakai dengan namanya image creator. Ya, ini cukup bagus. Coba kan di Deep AI ini bisa membuat sebuah video. Ya, nah ini salah satunya. Bahkan ada contoh nih, ada Convert.io. Ini salah satu yang bisa menciptakan sebuah presentasi. Cuman sampai saat ini saya belum puas dengan yang dihasilkan oleh AI, ya, terutama Convert.io. Nah, kemudian juga bisa juga nih converter, juga namanya Word2. Jadi nanti saya bisa bahwa AI ini bisa dihasilkan atau produk yang kita inginkan menghasilkan sebuah file yang kita inginkan. Salah satunya bisa presentasi. Ini yang saya coba itu kemarin menciptakan file Microsoft Word, yaitu menjadikan sebuah presentasi. Ya. Nah, nanti ada namanya Word Cloud Generator. Ini sebutnya AI tambahan aksesoris saya sebutnya. Ini untuk membuat sebuah cloud yang nanti akan kelihatan di presentasi. Nah, ini beberapa contoh. Ini saya menggunakan ChatGPT, Gemini. Bahkan satunya yang ini adalah Pop AI. Ya. Nah, Pop AI ini juga membuat presentasi. Ya. Tetapi saya sebutkan tadi, saya belum puas apa yang dihasilkan oleh Pop AI ini, sehingga saya lebih cenderung mengambil tem di luar AI dan materi-materinya itu dicombine dengan pengetahuan yang kita miliki dan memverifikasi sumber-sumbernya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, seperti itu. Nah, ini beberapa referensinya mungkin yang saya sebutkan tadi bisa lihat ya. Nah, itu mungkin pembahasan terkait dengan AI. Nah, mungkin saya nanti akan akhiri membuat atau memanfaatkan AI untuk membuat sebuah presentasi. Nah, ini ada beberapa gambar. Gambar ini saya buat pakai AI. Sebenarnya gambar udah cukup lama nih, waktu menjelang buka puasa waktu itu lagi sedang berpuasa ya, bulan Ramadan. Saya membuat beberapa AI yang saya dulu menggambarkan anak-anak ceria, kemudian anak-anak sedang melukis, anak sedang bermain sore-sore. Nah, ini saya memanfaatkan mantra-mantra tadi menghasilkan gambar seperti ini. Bahkan karena saya suka berpetualang, ya, hiking, camping. Kadang-kadang saya apa nih kira-kira, ya. Bahkan hari ini pun setelah isi acara, saya akan masuk mau naik gunung juga nih. Baik, kan saya coba ya
untuk saya share lagi memanfaatkan. Jadi akan saya buat sebuah presentasi dengan memanfaatkan AI. Saya buat dulu kecil gitu jadi. Saya share ya, sebentar. Apakah bisa kelihatan sharing saya? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Nah, cuman saya banyak ngomong cuman ya. Maaf. Nah, nanti saya akan buat yang sederhana saja. Ya nanti nggak terlalu lama nih rubah-rubahnya. Contoh saya akan buat topiknya apa ya? Untuk buat presentasi topiknya tentang buatkan presentasi apa ya? Topik pengenalan komputer. Sebanyak nggak banyak-banyak ya, saya suka batasi juga. Kadang-kadang suka lewat juga sih. Pengenalan komputer sebanyak 4 slide. Ya, topik. Nah, ini sudah mulai nih keluar nih. Ya. Nah, cuman ini kita bisa kelihatan juga nih, bisa identik juga nih, ya, bahwa setiap AI yang dikeluarkan itu, ya, akan melakukan ada yang namanya penutup nih biasanya. Ya. Ya. Bahkan bagi yang senang drakor, Bapak Ibu juga bisa membuat drakor di chat AI nih, ya, chat GPT. Itu kan nyambung terus ceritanya tuh. Jadi nggak akan tuntas. Nah, ini bisa di copy juga. Nanti saya akan copy. Ini saya memanfaatkannya yang bisa sehari-hari Bapak Ibu manfaatkan. Itu pakai apa? Mempergunakan Microsoft Word. Ya. Nah, sebetulnya ini bisa dikeluarkan untuk Word, nanti bisa otomatis. Tapi biar lebih mempermudah, saya pergunakan yang offline saja. Tapi ya, oke, saya yang ini tutup dulu. Sharing, saya akan membuka Microsoft Word. Nanti Word saya udah buka belum? Saya share lagi ya. Sebentar. Mana Word saya? Sebentar. Ini tombol. Apakah sharing Microsoft Word saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, saya lanjutkan. Ini langsung copy aja ya. Langsung copy. Nah, cuma ini ada catatan. Catatannya bahwa saat kita untuk menghasilkan sebuah, nanti kita convert dari sini. Nah, bagi yang belum tahu, mungkin juga sudah ada yang tahu. Nah, bagi yang belum tahu, nanti Bapak Ibu harus masuk ke apa ya namanya, kan akun. Kelihatan sebentar. Ya, di option untuk sendiri bond juga. Nanti coba all comment aja, nanti ada sharing nih, ya. Ada sharing, nanti convert, kan saya convert ya, share. Share ke ya. Nah, nanti share yang namanya untuk convert ke PowerPoint namanya.
Masih nyari-nyarinya lama nih. Karena saya sudah ada, langsung aja ke sini ya. Nah, ini nanti akan saya convert. Ini send to Microsoft send to Microsoft PowerPoint. Dan nanti biar cepat. Nah, kemudian ada catatan lagi, Bapak dan Ibu. Ini untuk kayak judul-judul seperti ini, ya. Judul seperti ini dibuat nanti adalah nanti pakai stylenya pakai heading, ya. Nah, kemudian kalau yang ini, jadi heading yang kedua, ya, dan semuanya. Coba saya ubah biar agak cepat. Tadi saya ngerapiin, tapi kelamaan waktunya. Heading kedua. Oh, ini sampai habis. Nah, setelah kita rubah dengan style di masing-masing poin, ini kita bisa langsung convert, ya, send to Microsoft Point. Nah, saya pindahin juga nih. Pindahkan untuk manajemen. Ini kan sudah keluar yang barusan otomatis. Nih, oh ini mau Word. Hasil PowerPoint. Gimana diamnya? Oh ini. Nah, begini Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya? Wah, kok close. Kelihatan ya? Sudah kelihatan ya hasilnya ya? Iya, kelihatan. Nah, Kelihatan, Pak. ini sudah kelihatan menghasilkan sebuah PowerPoint yang tadi dibuat dari AI, ChatGPT. Kemudian sekarang saya convert dalam bentuk PowerPoint. Gitu Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Nah, ini kita bisa manfaatkan nanti tergantung kita belajar lagi lah bagaimana untuk menghasilkan PowerPoint yang lebih estetik lagi, lebih indah lagi. Karena kan salah satu yang bisa menarik dari PowerPoint itu adalah satunya bagaimana menyajikan materi dengan lebih indah kalau untuk presentasi. Tapi kadang kalau di kelas kadang-kadang dikejar waktu juga sih kadang-kadang sesuai dengan apa adanya. Gitu mungkin saya kembalikan lagi untuk mix-nya kepada moderator. Mangga Kakak. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali barusan kita telah mendengarkan pemaparan materinya yang sangat bermanfaat dan menjadi bekal untuk memanfaatkan AI di era pendidikan. Lanjut di acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman, Bapak Ibu, bisa ketik di kolom komentar via chat Zoom. Nanti akan saya pilih siapa saja yang akan memaparkan pertanyaannya. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Dadang. Silahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Bapak Dadang, apakah bisa untuk memaparkan pertanyaannya?
Bisa. Baik, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, Bagaimana kecerdasan buatan ini dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pendidikan di Indonesia? Karena mengingat beragamnya tantangan infrastruktur, terus kurangnya aksesibilitas teknologi, serta perbedaan budaya dan konteks sosial yang ada di berbagai wilayah, dan bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat berkolaborasi untuk memastikan implementasi yang inklusif dan berkelanjutan, Pak. Terima kasih. Baik, saya coba menjawab ya. Dari tadi beberapa potongan-potongan dari berita bahwa pemerintah sedang berupaya untuk juga kemudian berkomitmen untuk AI ini jadi salah satu cara untuk membangun Indonesia melalui AI. Nah, bagaimana terkait dengan komitmennya, kemudian secara keberlangsungannya untuk membangun pendidikan dengan melalui AI, saya pikir hal yang mendasar ya kita AI ini dimanfaatkan, kemudian juga kitanya sebagai pengguna kayaknya harus tetap belajar sehingga materi-materi yang kita sampaikan nanti ya, akan lebih baik eh, dan lebih cepat juga mungkin nanti diterima oleh anak didik kita, sehingga yang dulu hanya mungkin teks sekarang mungkin tambahkan dengan video, kemudian yang dulu yang gambarnya mungkin kadang-kadang tidak pas, mungkin kita bisa membuat dengan mantra-mantra tadi, nanti bisa kira-kira yang bisa memvisualisasi itu seperti apa. Karena dengan ChatGPT ini atau mungkin dengan berbagai pengolah pengolah image dari AI ini sudah banyak yang menggratiskan, tapi kalau yang bagus emang mesti berbayar. Kayak ChatGPT aja yang 3,5 emang gratis, tapi untuk bisa menghasilkan gambar dan lebih sesuai dengan kebutuhan kita itu yang 4,0 itu berbayar. Itu yang bisa perorangan, bisa per tim. Jadi kadang-kadang sekarang ini bisa memanfaatkan yang free. Nah, kemudian yang lebih apa sebutnya ya, dengan Gemini ini yang dibuat oleh Google, saya pikir ini pun salah satu NLP yang bagus lah, bisa kita bantu. Cuman setelah saya sering mempergunakan data yang dari ChatGPT, ini lebih ya nggak tahu, mungkin karena masih baru saya pakai yang Gemini, jadi akunnya mungkin masih perlu banyak pembelajaran ya, sehingga hasilnya ini kok jauh banget dengan punya ChatGPT gitu. Sehingga saya untuk ngolah-ngolah data, ngolah-ngolah gambar itu, saya lebih senang mempergunakan dengan ChatGPT saat ini. Ya mungkin nanti ya juga kayaknya ya minimal ada opsi-opsi lain lah. Karena kayak tadi yang awalnya orang pakai Copilot, image creator, tadi saya namanya ada Deep AI lah, seperti itu. Ya mungkin seperti itulah. Ya mudah-mudahan bisa terjawab apa yang tadi disebutkan, yang ditanyakan tadi. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Bapak Ferry Aditya Herman. Silahkan Pak untuk memaparkan pertanyaannya. Halo, ada suara? Maaf. Ya. Ya, ada, silakan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ferry Aditya Herman dari Universitas Sudara Kencana. Kebetulan saya juga anak didik dari Pak Tarmin ini. Saya ingin bertanya mengenai AI ini. Jika AI digunakan pada dunia pendidikan, apakah menimbulkan ketergantungan atau ya si AI itu jadi hal yang harus wajib dipergunakan lah. Pokoknya penggunaannya secara berlebihan dalam dunia pendidikan. Apakah AI ini dapat merubah paradigma pembelajaran di dunia pendidikan ini? Jika terjadi perubahan paradigma ini, apakah ada kemungkinan guru akan tergantikan oleh AI? Jika ada atau terjadi, apakah ada solusinya? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Baik, terima kasih
Ferry emang salah satu mahasiswa kami yang ada di kampus kami. Eh, saya pikir yang saya sebutkan tadi bahwa AI ini ada sebagai menurut saya hanya alat. Artinya alat ini sampai saat ini ya, dalam nggak tahu dekade beberapa tahun ke depan apakah nanti ada yang sangat luar biasa dibandingkan sekarang atau enggak. Tapi kalau misalkan sekarang memanfaatkan AI dunia pendidikan, saya pikir ini sangat sangat membantu. Kenapa saya bilang sangat membantu? Karena banyak hal yang tidak mudah dipahami secara tekstual dengan adanya visual berbentuk video, berbentuk gambar, ini dijadikan alat bantu. Nah, terkait dengan nanti dunia pendidikan adanya AI, nanti guru-guru akan tergantikan nggak dengan adanya AI? Saya pikir bahwa dengan adanya AI, mungkin kalau misalkan gurunya tidak mau belajar, bisa-bisa ya diganti sama dengan AI seperti itu. Nah, sehingga mungkin bagi para bapak ibu yang pengajar, saya pikir segeralah mulai update dengan teknologi AI sehingga nanti siswa juga akan lebih enjoy, kemudian bapak ibu juga selalu up to date dengan pengetahuan. Karena saya pikir dengan kita sering memanfaatkan AI juga, AI yang kita pergunakan, akunya terutama, itu makin pintar juga ternyata. Ya, dibandingkan saya tadi Gemini, karena akunya saya masih baru dalam hitungan minggu, itu ternyata berbeda datanya yang saya keluarin seperti itu. Nah, sehingga saya pikir harus persiapan juga lah perguruan tinggi. Saya mungkin lagi menghimbau juga nih, artinya saya punya kebijakan, ini juga belum mulai nih, memperkenalkan agar siap-siaplah bahwa dengan teknologi AI sehingga nanti kalau ada anak-anak yang perlukan AI, kita tahu bahwa itu adalah bisa ketahui oleh kita sebagai pengajar atau pendidik bahwa itu bukan hasil karya dia seperti itu. Nah, sehingga ya saya bilang tadi bahwa agar nanti manusia tidak digantikan oleh mesin, ya kita yang menjadi adalah sebagai pengguna mesin, ya, atau memperalat mesin, jangan sampai kita diperalat oleh mesin seperti itu. Gitu, Ferry. Ya, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Zaharani Aulia Effendi. Silahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Mengenai pertanyaan saya, Bapak izin bertanya, yaitu bagaimanakah AI dapat membantu siswa dengan berkebutuhan khusus seperti siswa yang memiliki disabilitas dalam meningkatkan kemampuan belajar mereka, Bapak. Sekian pertanyaan saya. Oh, baik nih. Ini akhirnya jadi apa ya? Jadi ide juga nih, karena selama ini saya belum karena di kita ada mahasiswa juga, alhamdulillah sampai saat ini belum tidak ada yang disabilitas. Nah, mungkin saya belum menemukan juga nih, karena disabilitas kan cukup banyak ya. Ada yang tunarungu, kemudian ada yang tunadaksa dan sebagainya. Kalau saya pikir sih, kalau yang untuk visual sampai saat ini saya belum melihat atau belum menemukan AI untuk membantu yang tunarungu seperti itu. Karena kan dalam kita misalkan tunarungu itu memerlukan dengan perasa ya. Nah, saya pikir ini jadikan riset juga nih. Mungkin bagi Bapak dan Ibu jadikan suatu topik juga nih buat riset terkait dengan bagaimana AI ini dimanfaatkan untuk kebutuhan yang disabilitas seperti tadi. Ya, karena yang saya masih temukan bahwa peralatan-peralatan ini bisa dikembangkan, bisa dibuat, ya. Kemudian ya kita dengan peralatan-peralatan atau AI yang saat ini belum ada, ya kita bisa menciptakan AI tadi. Nah, di Bandung ini sudah mulai banyak nih, ada satu kelompok komunitas terkait dengan pengenalan AI dan pengembangan AI. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya mungkin ini juga tidak hanya di Bandung atau di Jawa Barat, lah mungkin di luar Jawa Barat mungkin juga bisa bisa bersama-sama untuk mengembangkan AI ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Karena yang saya sebutkan tadi bahwa AI itu sebetulnya kita lah yang menciptakan apa yang kita inginkan. Nanti kita create dan kita ukur bagaimana hasil dan sesuai belum dengan kebutuhan kita seperti itu. Gitu Ibu, mohon maaf saya tidak optimal untuk menjawabnya karena emang saya belum punya kasus terkait dengan masalah disabilitas.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Dasmin Karmin. Silakan untuk memaparkan pertanyaannya, Pak. Atau saya bacakan saja ya pertanyaannya. Baik, silakan. Di sini pertanyaannya, saya melihat AI ini sangat bermanfaat sebagai media dalam pembelajaran karena kecanggihannya dan fleksibilitasnya. Yang jadi pertanyaan saya adalah kekurangan atau dampak negatif yang perlu diantisipasi bagi kami, Bapak Ibu Guru, terkait AI ini sebagai bekal masa depan, karena AI ini merupakan sesuatu yang mau tidak mau harus kita terlibat dengannya. Maaf nih, saya kurang masuk konteksnya. Bisa disederhanakan nggak, Mbak Tuti? Jadi karena kecanggihan dan fasilitasnya penggunaan AI, adakah kekurangan atau dampak negatif yang perlu Bapak Ibu Guru antisipasi? Karena kan ketika kita belajar itu keterlibatan antara AI sangat berkelanjutan gitu. Baik, paham. Sekarang paham. Benar, ini yang pernah saya sampaikan juga. Waktu itu saya diminta pendapat dari salah satu, betul saya diminta jadi narasumber juga di salah satu SMA lah, saya sebut bagaimana, tapi emang ada cenderung ke keagamaan lah. Ya. Kepala sekolahnya bilang begini, sebaiknya anak-anak kami di SMA kami dilarang untuk mempergunakan dengan internet waktu itu. Saya pikir kondisi ini, kenapa hampir sama? Karena saya pikir tidak bisa menolak nih dengan adanya teknologi AI. Nah, cuman terkait dengan masalah dampaknya, saya yakin emang nanti akan berdampak. Satunya kayak tadi, kita bikin tugas, mungkin anaknya malas bikin tugas, tapi kayak apa? Lapornya pakai AI. Nah, makanya kalau kita tidak memahami dengan AI, laporin ke AI, saya mungkin akan, oh dianggap bagus ya. Ya emang nanti bahasa yang dikeluarkan oleh AI itu luar biasa bagusnya. Bahkan mungkin Bapak Ibu juga bikin buku bisa dalam sebulan, bisa bikin beberapa buku tuh dengan AI. Cuman masalahnya, konteks konten yang ada dalam buku, atau kayak tadi mahasiswa atau siswa kita ngasih laporan, itu sesuai atau belum, seperti itu. Atau dia memahami juga enggak. Sehingga tadi, maaf, saya agak sedikit kasar menurut saya, bahasa kayak tadi kopong, seperti itu. Ya, menurut saya sih kasar juga tuh ngomong begitu. Sehingga apain? Jadi kayak laporannya bagus, tetapi sebenarnya dia tidak paham dengan isinya apaan, seperti itu. Nah, ini mungkin juga kita harus mengantisipasi model-model AI ini saat nanti kita memberikan pembelajaran. Ngapain? Kita harus tetap melakukan evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi dengan apa yang kita berikan tugasnya, dan dia benar nggak apa yang dikerjakan itu paham dengan apa yang dia kerjakan. Karena hal itu akan menjadikan salah satu alat ukur bahwa kita sebagai pengajar berhasil nggak mahasiswa kita itu menerima pengetahuan, menerima keilmuan yang kita berikan, seperti itu. Itu paling. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Pak, satu lagi. Baik. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Bayu Misbahudin, pentingkah belajar mengenai AI sejak dini, mengingat impak AI pada kehidupan manusia sangat luar biasa? Sangat mungkin. Terutama sekarang ini banyak konten kreator. Konten kreator untuk ngisi konten-kontennya, saya pikir udah banyak memanfaatkan yang namanya AI. Baik itu fotonya, baik itu videonya, bahkan saya sebutkan contoh misalkan Bapak Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, itu salah satunya sudah dirubah dengan memanfaatkan AI. Bahkan sekarang banyak yang menjual aplikasi-aplikasi dengan cukup murah. Bahkan Indonesia cenderung banyak pakai crack, ya, dia rubah, tapi ada yang mulai yang agak murah juga, bisa terjangkau biayanya, itu bisa dibeli. Bahkan avatar ini orang sudah menciptakan, bahkan sekarang avatar yang ada di Zoom juga sudah ada tuh. Jadi membuat avatar yang nanti bukan kita mukanya, tapi adalah avatar yang nongol di Zoom kita, seperti itu.
Ini sangat mungkin. Bahkan ya itulah saya bilang tadi, saat kita membaca, melihat baik itu gambar atau video, kita harus benar-benar klarifikasi. Kalau bahasanya orang muslim namanya tabayun lah, bahwa itu benar atau enggak, seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita juga saat melihat jangan sampai salah kontekstual, salah kita untuk mengomentari sebuah data, mengomentari sebuah gambar, sehingga apa? Kita juga jangan sampai malu lah gara-gara video yang kita tampilkan itu, atau kita melihat video itu kita sudah mengadili orang lain atau menjudge orang lain, seperti itu. Mungkin enggak lah, silahkan aja manfaatkan terkait dengan AI ini. Saya pikir ini juga sama-sama, saya juga masih belajar, dan ini akan terus berkembang, ya, ini akan terus berlanjut, saya pikir seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas sekali untuk pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya juga. Barusan kita telah melaksanakan sesi tanya-jawab, yang mana dalam sesi tersebut banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terutama manfaat AI dalam dunia pendidikan. Lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama. Namun sebelum masuk ke sesi foto bersama, selain teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat dan juga ilmu yang bermanfaat, kami juga menyediakan publikasi gratis bagi teman-teman yang mempunyai karya ilmiahnya, yaitu giveaway dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh kami. Di sini saya akan membacakan syarat dan ketentuan giveaway bagi teman-teman yang ingin mengirimkan artikelnya. Nanti bisa dikirim melalui link absensi. Di dalam link absensi, teman-teman mengisi data penulis dan juga mengupload file artikelnya yang ingin publikasi gratis. Saya bacakan terlebih dahulu untuk syarat dan ketentuan giveaway. Yang pertama yaitu naskah harus sudah ditemplate jurnal dengan tingkat plagiasinya maksimal 20%. Yang kedua, sudah memfollow Instagram @arbainpublishing. Yang ketiga, artikel dikirim via Google Formulir yang sudah dikirim via chat room Zoom. Di sana sudah tersedia untuk rekan-rekan mengupload artikelnya. Kemudian yang keempat, naskah yang layak akan diberikan LOA maksimal 1-2 minggu. Yang kelima, tahap submit hingga publish 100% gratis dari kami. Yang keenam, naskah akan diterbitkan di jurnal ISSN, jurnal Sinta, dan jurnal internasional Copernicus disesuaikan dengan kualitas naskahnya. Hanya untuk 10 artikel terbaik. Lanjut di sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama. Teman-teman boleh on camera terlebih dahulu. Karena ini banyak banget slide-nya. Sudah on kan semuanya? Satu, dua, tiga. Lanjut slide berikutnya. 1, 2, 3. Next. Baik, sudah. Sesi foto bersamanya. Masuk ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan webinar nasional dengan tema pengenalan kecerdasan buatan AI dan dampaknya dalam pendidikan dengan mengucap hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Tuti Isnani selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita semua ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kak Tuti. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Tamrin Abdul Ghani telah menyempatkan waktunya. Sama-sama, terima kasih juga. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih ya, izin live. Saya izin live juga ya. Iya Pak, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live Kak. Link presensinya maaf, panitia belum ada ya.